jamnya tapi nggak datang, ya sudah, selesai sudah, kamu udah terkubur kau sampai mati. Ngapain saya layani? Kapasitas tak ada, ilmu tak ada, cuman modal terjemahan untuk menghina Al-Quran. Untuk apa saya layani kayak gitu? Ya, selamat malam Mbak Dona. Ya, selamat malam Mbak Dona. Jangan diturunin, biarin aja kalau nggak hujat teman-teman. Silakan. Itu ada undangan dari CP itu. Kenapa diturunin dari CP itu? Undangan apa? Undangan berdiskusi dengan dia. Iya, tadi Siapa kan yang ngundang sih? Siapa yang ngundang? Siapa yang mau? tadi sibuk masuk kali. CP, tapi di apa dituruni? Kenapa itu ya? Diturunkan karena menghina ayat-ayat suci Al-Quran, Ibu. Itu pakai dalil kok itu. Pakai dalil apa? Ada dalilnya lengkap. Dalil Dia apa? Dalil apa, Ibu? Dalil apa? Dia berbicara tapi dia milihnya dari dalil. Dia Dalil apa? Saya tanya dulu, dalil apa? itu tentang Al-Quran itu. Oh, dia bisa baca Quran? Dia bisa kaidah Al-Quran? Bisa? Bisa kaidah Al-Quran dia? Bisa? Yakin? Takut ya? Takut ya? Alah, takut nih. Kok takut sih? Takut nih. Takut dibongkar ya isi kitabnya ya. Ya sudah, silakan aja kalian. tahu. Hei saudara, Anda tinggal buka Komal, silakan Anda bahas Al-Quran di sana. Buka aja Quran. Kalian bisa Quran seperti saya bisa Bible. Saya bahas di sini kemudian. Tapi saya nggak mau kalau Al-Quran saya itu diolok-olok sama Anda. Terus saya ada di situ karena kaidah Quran saya melarang. Al-Quran saya melarang. Tapi kalau ada orang di sini datang bertanya tentang Al-Quran, saya layani kan. Ada nggak pernah hadir orang Kristen bertanya tentang Quran, kami tidak layani? Kami layani loh. Tapi kalau dia sudah mengolok-olok Al-Quran, kami turunkan. Karena tidak pantas kemudian ayat suci Al-Quran itu diolok-olok oleh kalian. Kalau sekedar bertanya, silakan Anda bertanya tentang Al-Quran, kami yang menjelaskan. Tapi kalau Anda sudah tidak punya kapasitas, tapi hanya mengolok-olok, ya buat apa saya sediakan waktu untuk Anda? Saya nggak dapat pahala. Yang ada penghinaan dari saudara. Menghina saya, menghina kitab suci saya. Untuk apa saya layani orang-orang kafir kayak kalian kayak gitu? Nggak perlu. Udah, kalau Anda mereka meluruskan mereka aja. Itu aja aku takut sih. Kok takut sih? Apa yang saya takutkan? Coba, kira-kira apa? Yang saya takutkan itu kira-kira apa? Yang saya takutkan sama si CP apa? Dengan mereka itu menunjukkan data. Kau tidak bisa menjelaskan, hanya alasan karena terjemahan. Kau juga terjemahan kok. Alah, kau bacot, kau diam Oh, kau diam. Kau tidak bisa bahasa Arab kok. Bukan begitu, saudara. Sesuai dalil. Iya, sama aja. Tidak Kau begitu, menyalahkan saudara. orang, diri kamu. Memahami Al-Quran itu tidak hanya dengan terjemahan. Sedangkan kalian, terjemahan sudah begitu, kalian memaknai terjemahan itu dengan pikiran kalian sendiri. Yang dipertanyakan itu adalah kamu. Saya lah, saya kan membuka ruang untuk berdiskusi. Tapi kalau untuk mengolok-olok, tidak. Kan begitu. Ada orang yang kemudian memberikan pemahaman terhadap terjemahan Al-Quran. Ujung-ujungnya kemudian mengolok-olok. Kan lucu. Terus kenapa kalian sibuk? Kenapa sibuk? Ada apa kok malam ini kalian sibuk kali dengan si CP? Kenapa CP rupanya? Kenapa dia? Dah hebat kali dia. Aduh. Udah jadi ulama dia rupanya. Ngebaca Quran aja nggak bisa kok. Lucu kalian ini. CP ini yang ohok-ohok sama anu tuh ya? Si Rudi yang pernah malu karena dia menantang saya. Terus saya jawab tantangannya, tapi ternyata dia tidak hadir. Dia matikan live-nya, alasannya mau ke Bang Suma. Saya sudah ditunggu karena saya tantang dalam diskusi. Nggak hadir-hadir. Terus orang kayak gini yang hanya mengolok-olok Al-Quran bisanya, saya mau fasilitasi dia lagi untuk berdiskusi dengan saya. Oh enggak dong. Enggak dong. Kecuali offline saya mau. Gitu. Offline dan kita live kan. Nah itu baru seru. Oh ini enggak tahu enggak bisa baca Al-Quran, enggak bisa. Nahwu Arab enggak bisa.
cuman bisa terjemahan, mengolok-olok kerjanya, setiap buka komal menghina Rasulullah, menghina Islam. Lalu buat apa? Untuk memuaskan birahi kalian? Enggak dong. Enggak usah lah ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya materi kita. Ya di dalam Al-Quranul Karim itu dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Marida ini artinya apa? Durhaka atau apa ya? Terkutuk atau sakit atau apalah artinya. Intinya bahwa yang mereka sembah orang-orang kafir ini itu adalah setan yang terkutuk. Kan gitu. Nah, ini yang harusnya mereka kemudian tuntaskan. Kenapa? Karena Al-Quran datang membahas mereka. Al-Quran kita datang membahas mereka. Bahwa mereka itu penyembah setan. Kan begitu. Nah, sementara di dalam kitab mereka kemudian, di dalam pengajaran Yesus sendiri dalam kitab mereka, ada data yang sangat jelas menerangkan begini. Di dalam Yohanes, coba dilihat dalam Yohanes 12 nomor 30. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Itu kata Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara apologet baik Islam maupun Kristen. Ketika kita berbicara mengenai Yohanes 31, di situ Yesus sendiri yang berkata bahwasanya penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Ada yang bisa jawab? Bahasa Yunaninya exo. Jadi penguasa dunia yaitu iblis itu akan dilemparkan keluar. Maksudnya dilemparkan keluar dari mana ini? Dari Hades. Dari Hades. Dari Hades. Ada lagi yang tahu? Alam maut, dari alam maut. Dari alam maut. Ada lagi yang lain? Apakah dilemparkan dari langit ke bumi maksudnya? Kalau dilemparkan dari langit ke bumi, berarti itu bukan keluar dari langit, tapi di situ dikatakan kata exo. Exo itu keluar. Kata Yesus, ya penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar berarti dari satu tempat, lalu keluar dari tempat itu. Ada nggak pernah iblis kemudian pernah dimasukkan ke tempat sesuatu? Gua ya. Kalau di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, goa. Betul? Iya. Kalau di Yesaya 14:15, dalam kubur. Betul? Wah, berarti gua yang adalah kuburan. Wah. Nggak bisa, bukan keluar dari surga. Karena itu pada saat itu Yesus menerangkan keadaan Yesus. Ketika dia disalibkan ketika ada suara gempa kemudian terdengar di dalam Yohanes 12 ini, ya, di situ Yesus sendiri mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dunia yang dihakimi, bukan surga, dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia, bukan penguasa surga. Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Exo. Wah, ya elah, berarti yang keluar dari goa yang adalah kuburan itu iblis berarti bang. Pintar. Makanya ada kan yang datang, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Benar? Karena memang iblis telah diberi kuasa juga kan ngakunya bang. Itu Lukas 4 itu. Iya, Lukas 4:6 kan? Iya, betul. Nah, sekarang ketika di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus berkata, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang.
Dan iblis tidak sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia siapa? Iblis. Iblis dikatakan keluar, mau dilemparkan keluar. Iblisnya tadi ditaruh di mana? Goa. Kuburan. Goa yang adalah kuburan. Kuburannya adalah dewa. Goa. Kenapa Yesus mengatakan kemudian angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tanda yang dijadikan adalah keluar dari perut bumi. Ayo. Takut. Ayo. Makanya bantah Al-Quran. Ya gimana? Itu Gurunda, itu cerita itu ya, Sarha Olam kalau nggak salah ya, Pangeran Dunia ya. Pernah saya baca juga itu. Sarha Olam, betul-betul. Siapa lagi namanya? Helal bin Zakar. Helal bin Zakar apa Zakar? Iya, itu dia tuh. Makanya Al-Quran ketika dikatakan oleh Al-Quran wa iyaduuna illa syaitanam marida, yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka, kan gitu. Nah, iblis ini kan memang bersumpah. Iblis ini bersumpah, karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kan Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Belum lagi Al-Quran mengatakan, Allah laqad arsalna ila umamin min qabli fasayyana lahum syaitan a'malahum fahuwa waliyuhum yawma walahum azabun alim. Kan Al-Quran mengatakan demikian. Demi Allah, sungguh aku telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad. Tetapi setan menjadi terasa indah bagi mereka perbuatan mereka. Setan menjadikan perbuatan mereka terasa indah, sehingga setan menjadi pemimpin bagi mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ada iblis yang menjadi pemimpin. Memimpin berarti ada manusia terpimpin. Sekarang pertanyaannya, ketika ada manusia terpimpin dan pimpinannya itu adalah iblis, siapa yang mendompleng nama utusan Tuhan, tetapi ajaran agamanya tidak sesuai dengan nabi yang didompleng itu? Oten. Nah itu, ini yang harusnya dibahas oleh orang Kristen. Bukan menghina Al-Quran, menghujat Al-Quran, sementara mereka nggak tahu apa isinya, kandungannya. Harusnya kayak gitu, ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada intinya yang harus diperjuangkan kemudian oleh apologet Islam Indonesia itu menyampaikan kebenaran Al-Quran dengan meneguhkan poin-poin di mana mereka itu adalah penyembah-penyembah iblis yang durhaka, yang terkutuk. Siapa sih yang menyembah makhluk terkutuk? Oten. Iblis itu makhluk nggak? Makhluk. Nah, Masya Allah. Jadi Yesaya 14:15, iblis masuk ke dalam kubur, dilemparkan ke dalam kubur. Dan coba Anda lihat di dalam Markus 16:12, penulisnya mengatakan apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Benar nggak itu Yesus? Benar nggak itu Yesus? Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Benar. Kan yang dilihatnya bukan Yesus nih, tapi ditulisnya Yesus menampakkan diri dalam rupa lain, karena bukan Yesus. Iya benar-benar. Kan bukan Yesus, jadi pengarang tinggal nulis Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Padahal itu bukan anak Maria. Ini yang harusnya penghujat Kristen ini selesaikan, bahwa yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Bukan sibuk menghujat Al-Quran, bukan sibuk menghujat Al-Quran. Jadi kalau misalnya mereka bisa meloloskan, kemudian bisa meloloskan agama mereka, berarti Islam gagal.
Tapi ternyata agama mereka nggak bisa diloloskan. Dalam poin-poin kebenaran, baik itu kitab suci yang mereka anggap suci, maupun pengajaran Yesus sendiri di dalam buku yang mereka pegang sebagai kitab yang mereka anggap suci, itu nggak bisa meloloskan agama mereka, agama Kristen ini. Bible tidak meloloskan agama Kristen. Jadi bagaimana mungkin agama yang tidak lolos dari sembahannya sendiri bisa mengotak-atik kemudian Al-Quran? Iya kan? Kenapa orang Yahudi tidak mengotak-atik Al-Quran? Ayo, ada nggak orang Yahudi yang berani mengotak-atik Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Tunjukkan satu orang Yahudi yang mengotak-atik Al-Quran. Ada? Nggak ada. Tapi kalau mereka orang Kristen ini sudah nggak lolos di dalam kitabnya sendiri, tidak memiliki kemudian pegangan dalam kitabnya sendiri, bahkan untuk berpegang kepada akidah yang diajarkan oleh Yesus pun tak sanggup. Ngobok-ngobok Quran. Ngobok-ngobok Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, mungkin ada yang ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, jadi kan saya momot. Oke. Aku nambahin Siap. Bang Zuma boleh ya? Silakan, silakan. Jadi tadi Bang Zuma membuktikan secara tekstual bahwa ajaran ini diduga ya bahwa bukan datang dari Tuhan tapi dari iblis. Maka cara membuktikan bahwa ajaran ini seperti iblis, bagaimana caranya? Ya kita lihat bagaimana kontribusinya buat peradaban gitu kan. Maka saya akan tunjukkan kontribusi buat peradaban ajaran Karesteng itu seperti apa. Yang pertama adalah ajaran ini memerintahkan ya orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan dengan Tuhan itu mengajarkan dalam kitab Roma pasal 13 nomor 1 untuk tunduk kepada penjajah. Ajaran ini ajaran mengaku ajaran kasih. Tapi kalau kita lihat benar nggak sih kasih? Kenapa dalam kitab Lukas dikatakan barang siapa tidak membenci orang tuanya, anaknya, ibunya, tidak bisa jadi muridku? Kan membenci itu. Sementara kepada musuh kasih. Siapa? Koruptor, penjajah, tukang-tukang penjahat-penjahat lah. Nah, jadi agama Kristen ini kalau kita lihat, dia sangat berpihak kepada para penjahat. Makanya Yesus mengatakan, aku datang untuk orang yang berdosa. Dan agama Kristen ini sangat-sangat luar biasa untuk para koruptor. Karena harus dikasihi musuh, nggak dihukum. Faktanya di Vatikan itu, ya, Vatikan itu salah satu negara yang tidak punya penjara. Tapi ternyata karena dia nggak punya penjara, akhirnya dia menjadi negara yang paling banyak kriminalnya. Yaitu tadi ajaran kasih. Susah, harus diterapkan. Nah, jadi ajaran kasih ini juga lah kiranya yang menjadi ajaran yang paling banyak melakukan apa? Penjajahan. Contoh, Inggris. Inggris itu yang menjajah dunia itu kebanyakan mana? Inggris. Nah, kita tunjukkan data ya, kita pakai data. Sedikit dari saya pakai data. Pertama ini ya, kalau kita lihat ini jelas. Ini Zending ini, Akang bisa besarkan bentar nggak Kang? Kita pakai data dulu nih. Tadi kan Bang Zuma menjelaskan secara ajaran. Sekarang kita pakai implementasi ini. Zending upaya Belanda menyebarkan Protestan. Bayangkan loh, agamanya aja disebarkan sama penjajah loh. Penjajah kok membawa agama. Belum lagi nih. Jelas di sini kalau kita katakan Nomensen itu ada salah satu penginjil dari Jerman. Menurut catatan dari Dr. Uli Kozok, Nomensen ini bekerja sama dengan siapa? Pemerintah kolonial Belanda. Ini implementasi. Ajarannya disampaikan sama Bang Zuma tadi, implementasinya di dalam ini. Itu satu. Yang kedua, yang paling banyak mentus bol anak kecil itu siapa sih? Islam atau Kristen? Belum lagi kalau kita lihat ini. Bagaimana kalau kita lihat data kejahatan yang paling banyak itu siapa? Kristen atau Islam? Kita pakai data lagi. Ini nih, di implementasi ajaran nih. Contoh, coba lihat nih diagramnya. Izin ya. Uni jangan terlalu keras ya, nanti Uni kena tombak ya. Buat teman-teman tolong di tap-tap ya, di tap-tap di gaspol. Santai kita. Kill by siapa nih? By Islam atau siapa nih? Warna biru loh. Ini Kristen. Perang paling kejam mana perang? Perang salib. Ada nggak perang Nabi Muhammad yang paling kejam? Nggak ada. Perang paling kejam itu perang salib. Ya namanya perang suci. Perang salib merebut makam Tuhan. Jadi benar kata Bang Zuma. Indikatornya itu adalah pertama ya bahwa Yesus sendiri mengajarkan akan muncul sosok-sosok
ya, dan dengan bukan bentuk Yesus, karena Yesus datang kedua kali itu dengan bentuk manusia sebagaimana dia naik ke surga. Yang kedua adalah implementasi ajarannya. Nah, itu aja Bang Zuma. Jadi satu ya, ajaran paling banyak bikin bokep siapa? Negara mana? Kristen. Yang paling banyak menghabisi nyawa orang? Kristen. Yang paling banyak melakukan cebolan? Kristen. Yang paling banyak menjajah di dunia? Kristen. Yang merusak peradaban, yang bikin senjata siapa? Yang bikin senjata siapa? Kristen. Yang memproduksi senjata siapa? Kristen. Jadi inilah bukti kalau umat Kristen mengaku ajaran kasih, tapi ajarannya kasih untuk penjahat, tapi untuk keluarga. Coba tunjukkan sama saya satu dalil yang mengatakan bahwa Yesus membawa ibunya ke surga. Nah itu, silakan Bang Zuma, itu aja. Dinda, ajaran kasih itu nggak ini lagi. Itu dilarang dalam Bible, ajaran kasih itu. Mau dalilnya? Mana Bang? Ilmu baru nih. 1 Yohanes 2:15. Coba dibaca. Ya, sambil apa kan Uniripa dibuka biar ada bukti. Uniripa dibuka. Nggak ada ajaran kasih itu. Makanya saya pernah bertanya, tunjukkan kasih di Kristen mana? Nggak ada kan sampai hari ini. 1 Yohanes berapa Bang? 2:15. 1 Yohanes. Coba dibaca. Oke, kita baca. Wah, bener Kak. Gokil. Emang Bang Zuma emang andalan. Ada aja ilmu baru. Dibaca. Iya ini Eta. Akang. Nih. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Rifa. Jangan kau congor penghujat kau ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Waduh. Keren banget ini. Emang Bang Zuma emang andalan lah. Gak sia-sia dipanggil gurunda sama kami. Jadi masih ada nggak ajaran kasih di Kristen itu? Janganlah kok, kan dilarang di situ. Janganlah kamu beda agama mengasihi aja dunia. dilarang, kasih apaan? Iya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Mati-matian gaungkan ajaran kasih. Padahal perintah Bibelnya janganlah kau mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Barang siapa yang mengasihi, maka dia tidak memiliki Bapa di dalam dirinya. Aduh, maka Kristen ini cuman malas aja baca Bible. Sebenarnya mereka nggak pernah baca Bible. Ngeri kali ya Bang ya. Berarti Bang pantas lah ya. Silakan Kak Nora. Kasih Holland. Masih mau datang besok. Tidur aja kalau udah masuk komal. Tidur aja, tengoklah Tuhan. Bang Hasih Holland. Bang. Oi. Aduh, nggak nyaut dia. Lasso. Lasso Mizlo. Halo Lasso. Nggak ada dia. Si Lasso tidak mau ngomong. Topan. Allah. Report aja ini. Ya, oke lanjut abangku. Maafkan dirimu. Kau maafkan dirimu. Maafkan kami yang belajar gitu. Makanya baca Bible deh. Baca Bang. Baca Bang ininya. Baca Jadi, Bang. Tak ada lagi kasih. Barang siapa yang mengasihi, maka waduh, mana nih si pengecut itu? Kalian nggak suka kitab kalian dibahas, tapi kalian bahas kitab orang. Terus pas ditantang kalian lari. Mananya? Bukan gitu, bukan. Al-Quran itu ilmu tinggi. Masa orang Kristen bahasa Al-Quran? Kalau orang Islam bahas Bible itu wajar. Kalau orang Islam bahas Bible wajar. Orang Kristen bahas Al-Quran kan lucu. Lucu. Al-Quran itu
memiliki minimal 15 ilmu yang harus dikuasai untuk membahasnya. Ini orang Kristen Bible aja nggak paham bahas Al-Quran. Aduh, mau apa lah di otak-otaknya mereka Yang ini. di room Superboy itu ya Bang? Nggak ngerti aku, nggak ngerti. Katanya diskusi di situ. Apa diskusi itu? Siapa? Meriati. Itu Bang Ustaz Dio kan Dio. di situ. Iyo. Iya, Mereka kan Oten nantang. hostnya itu. Itu Ngaku ateis dia. Dia malu jadi Kristen HKBP dia. Malu dia jadi Oten. Dia aja malu loh jadi Oten. Meriati. Ya, Bunda Nora, selamat malam. Malam. Agama apa Kak? Kristen Kak. Oke. Topan. Kau naik turun kayak teh celup aja kau. Si Topannya apa sih maumu Topan? Oi Samiri. Meriati. Silakan itu ada. Meri aja suruh. Ya, selamat malam. Malam. Bunda Nora, Bang Suma, Umi Rifa. Iya. Malam Kak Meri, apa kabar? Ya. Kabar baik Kak. Silakan Kak Meri, gimana masih menjadi Kristen Kakak sampai sekarang? Iya Kak, itu masih doginya masih menggonggong di luar. Enggak, bukan. Maksudnya Kakak masih jadi Kristen. Masih Kak, itu masih ada doginya menggonggong di luar. Oh masih, nggak apa-apa. Islam tuh kalau dogi asal nggak Kakak Maksud makan. dia aja benar. tandanya dia Kristen itu masih ada Oh, doginya begitu. itu gitu loh. Jadi Islam pun nggak sih? apa-apa asal jelas Kak, tujuan memelihara hewan guguk itu boleh untuk menjaga keamanan, asal jangan Kakak jilatin nanti. Jadi Enggak, Kak Meri, Pak. apa yang mau ditanya Internet sama aja. Bang Zuma? Silakan. Dia tahu. Aku suka Kak Meri ini. Silakan bertanya sama Bang Zuma Kak. Iya. Umat Nasrani kan baru-baru saja rayakan 25 Desember dan biasanya kalau hari Natal itu kan biasanya perayaannya agak lama karena bersambung dengan 1 Januari pergantian tahun. Nah, itu ada beberapa teman-teman yang katakan nggak boleh kasih selamat hari Natal dan juga tidak boleh merayakan tahun baru. Itu ada memang hadisnya Kak atau dalilnya yang dimana kenapa ada sebagian teman-teman saya yang ustadz itu kan pas malam tahun baru saya ajak mereka untuk rayain tahun baru, mereka ndak merespon, katanya dia ndak rayakan. Begitu Kak. Itu memang ada diatur dalam Islam atau gimana? Kami di Islam itu dilarang berdusta, dilarang berbohong. Jadi kalau misalnya kami mengucapkan selamat hari Natal, itu sama halnya kami sedang berbohong selamat hari lahirnya Yesus. Padahal kami tahu hari itu bukan hari kelahiran Yesus, berarti kami berbohong loh. Kami ikut serta dalam kebohongan gitu loh. Sedangkan jangankan di dalam Al-Quran bahwa kami tidak boleh mengada-adakan sesuatu, bahkan di Bible saja Natal itu dikutuk loh. Amos 5, 18 sampai nomor 21, Yeremia 10, nomor 3, nomor 4. Itu Natal itu dikutuk sebenarnya. Gak boleh kami mengucapkan. Dan saudara Kristen pun harus menghargai itu. Karena ketika orang Kristen paham bahwa segala sesuatu bisa kemudian dilakukan bersama dengan orang Islam, menjaga ketentraman, menjaga kebersihan, menjaga kemudian keamanan wilayah tempat kita, menjaga bangsa kita, kerjasama, gotong royong, berbisnis, ya itu bisa dengan umat Islam. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, ya orang Kristen harus menghargai itu, bahwa umat Islam akidahnya tidak boleh kemudian apa? Mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Itu dilarang dalam Islam. Nggak boleh. Bukan karena Yesusnya atau bukan karena Kristennya, bukan. Tapi Islam dilarang berbohong. Islam dilarang bersaksi palsu. Itu nggak boleh di Islam. Selamat Hari Raya Natal ya, artinya selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Loh, itu kan bukan hari kelahiran Yesus. Orang Kristen aja nggak bisa membuktikan bahwa itu hari kelahiran Yesus. Jadi ngapain kami berkongko-kongko dalam kebohongan? Agama kami nggak boleh, nggak boleh.
Nggak boleh berbohong dalam agama kami. Nggak boleh berkongkol dalam kemaksiatan. Itu akidah di Islam. Nah, sedangkan di dalam kitab Amos, misalnya nih, kita bacakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi saja mengatakan demikian, ya gimana mungkin kami mau mengucapkan sesuatu yang ternyata itu adalah sesuatu yang merupakan kegelapan. Kemudian kita baca di dalam Yeremia 10. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang di hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang memperindahnya dengan emas, dengan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Padahal itu adalah sesuatu kesia-siaan. Yeremia 10 nomor 3. Kami nggak mau melakukan suatu kesia-siaan, sesuatu yang mencoreng akidah. Nah, orang Islam tidak mengucapkan itu, saudara Kristen harusnya menghargai itu dong. Bukankah kami sudah sangat toleransi? Hari Minggu libur, pada saat kalian ibadah, kami pun ikut, kemudian libur. Toleransi kami. Harusnya kami libur itu karena kami mayoritas di Indonesia ini, harusnya presidennya Islam, gubernurnya Islam, menterinya Islam, semuanya Islam. Harusnya kami jadikan hari Jumat itu hari libur. Tapi karena kami Islam toleransi, biarlah kita ikuti saudara kita untuk kita hargai hari Minggu ibadahnya, kita liburan. Kurang apa lagi toleransi Islam ini? Tapi ketika kemudian kalian melakukan upacara kebohongan, tahun baru gimana? Ya, kami sami'na wa ta'na. Kami mendengarkan. Kemudian perintah Al-Quran. Apa perintah Al-Quran? Jelas itu. Ati'ullah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antaramu. Pemimpin kami adalah presiden kami. Ketika presiden mengeliburkan, kami libur dong. Bukan karena Kristennya. Bukan. Tapi karena negara ini meliburkan, kami ikut. Karena itu perintah Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kami bukan umat pembangkang. Kami cinta negara ini. Ketika pemerintah mengatakan A, kami aminkan. Pemerintah mengatakan B, kami aminkan. Gak pernah kami melawan pemerintah. Berbeda dengan kalian. Pemerintah mengatakan Indonesia berdasarkan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kalian 3. Kalian gak taat kepada pemerintah. Beda dengan kami. Ketika kul huwallahu ahad dijunjung tinggi, kemudian Esa itu adalah tunggal tak berbagi, sedangkan kalian Tuhan kalian berbagi-bagi. Ada jadi burung, ada jadi orang, ada jadi roh. Itu kalian tidak taat kepada negara kita ini. Seperti itu saudariku ya. Jadi ketika saudara Kristen itu ajarannya kasih, buktikan dong. Kalau umat Islam dilarang berbohong, ya jangan dipaksa untuk kemudian mengucapkan hari kelahiran Yesus yang nyata-nyata bukan itu hari lahirnya. Sekira gitu. Bang, kalau untuk tahun baru Bang, bagaimana Bang itu? Karena ada Islam yang merayakan, ada juga yang tidak merayakan. Lah, sekarang permasalahan. Kalau dipikir perayaan untuk. Sekarang begini, Ya, di mana di dalam Bible itu menerangkan tentang bahwa pergantian tahun yang terjadi di Nusantara itu adalah ibadahnya orang Kristen. Ada nggak? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu wujud kesyukuran bangsa kita ini sudah menjalankan rutinitas ritualnya, rutinitas kebangsaannya, rutinitasnya sebagai mahasiswa, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk mereka kemudian senang pada hari pergantian tahun. Tak ada hubungannya di situ orang baca-baca Natal atau apa. Umat Islam baca Al-Quran, orang Kristen baca kitabnya, tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Tidak terkait dengan satu agama. Memangnya kemudian pergantian tahun ini ada dalam Bible? Kan tak ada. Ada nggak kaitannya dengan pergantian tahun di dalam Bible? Kan tidak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu Tuhan saudari. Saudara Kristen punya Tuhan bernama Yesus. Natal itu hari lahirnya orang punya Tuhan. Orang Kristen punya Tuhan katanya. Oh, kami nggak mau. Kalau pergantian tahun itu kan pesta dunia, pesta rakyat.
tak masalah. Selama kami umat Islam tidak melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan agama sebelah, tutup tahun dengan minuman keras, dengan beli kondom di mana-mana. Ya itu sudah fakta fenomena yang ada di dunia. Bukan cuma di Indonesia. Saya kira gitu. Waduh. Oke, saya sapa dulu. Izin Mbak Merian. Franz Woloria. Halo Franz, dibuka mute-nya dulu. Bang Franz. Halo. Halo. Capek kali aku. Izin boleh saya tambahi Bang Zuma? Silakan. Oke, silakan. Jadi gini Mbak Mary, apakah Anda menyetujui juga dan ikut merayakan berikut adalah nama dewa dalam sejarah yang dikatakan tepat lahirnya dan tepat juga lahir daripada seorang perawan dan penebusan dosa juga tepat, semua tepat. Apakah Anda merayakan itu pada tanggal 25 Desember? Sebagai contoh, Dewa Horus, Dewa Ethiopia dari Sudan, lahir tanggal 25 Desember dari seorang perawan. Dan tujuan dia mati disalib juga untuk menebus dosa. Itu lahir 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Buddha, Dewa Nepal, lahir 25 Desember. Seorang perawan juga 563 tahun. Sama, diagnosanya sama. Krishna, Dewa India, lahir 25 Desember. Lahir dari seorang perawan juga 900 tahun, diagnosa yang sama. Zarathustra, begitu juga. Hercules, Mitra, Dionysus, Tammuz, Hermes, Adonis, dan banyak lagi. Apakah itu tetap Anda rayakan bersama? Jadi begitu alasan kami, tepat. Kami tidak merayakan itu karena itu adalah hari lahir-lahirnya dewa-dewa paganism gitu. Lanjut, stay tune. Saya melahirkan tanggal 25 Desember. Saya sapa dulu yang baru masuk lagi. Ini Bang, yang ngaku-ngaku tentara Bang. Si Marmata. Ya, halo, pagi. Ya, pagi gigi kiper kau pagi kau. Nyong kau. Aneh kau. Di sini pagi, kau pula yang marah. Alah, kau tugas di Papua, kau sudah pagi kau. Hah? Kau kau dari mewakili mana apa kau? Kristen kau? Kenapa rupanya? Aku tanya kau agama apa? Selamat pagi, Kristen, kau marah kau Nora. Kau nggak usah marah-marah lah Nora. Kau yang ngaku-ngaku tentara. Ini si Marmata ini nggak bisa diskusi dia, turunin aja. Nggak bisa diskusi dia. Lah, kok nggak bisa diskusi? Saya bilang. Kiper kau baik cita kau. Ya, Kau sajarkan saya untuk santai ya, sebentar dulu. Ya, Bang, makanya tadi itu pertanyaan saya sependapat dengan Bang Suma bahwa perayaan Tahun Baru itu kan dirayakan untuk semua umat. Tidak ada ayat di Bible mau mengatakan bahwa itu perayaan orang Kristen. Nah, justru itulah Bang pertanyaan saya karena pergantian tahun itu kan bisa dirayakan oleh semua umat, tetapi justru saya tanyakan ada beberapa teman-teman saya yang Muslim ketika baru mereka tidak mau, katanya mereka ya saya tidak tahu aliran apa sih Muslimnya, cuman mereka dibilang kami tidak rayakan itu gitu. Makanya saya tanyakan Bang, karena sepengetahuan saya itu kan perayaan umum. Iya, gitu Bang. Di Islam itu ada prinsip kehati-hatian. Saya sendiri tidak merayakan, bukan berarti itu menjadi satu kaidah di dalam keyakinan saya sebagai seorang Muslim, enggak. Tapi ya itu adalah suatu kesia-siaan. Dan yang kedua, kecenderungan banyaknya kemudian kemaksiatan yang terjadi di luar. Ya mending di rumah kumpul sama anak dan seterusnya, bikin acara sendiri di rumah daripada keluar gitu ya. Kecenderungan banyak kemaksiatan, dan memang kebanyakan umat Islam itu sangat berhati-hati mereka. Subhanallah, banyak mereka yang itu takut kemudian ketika niatnya itu tercoreng, ketika matanya berzina, ketika kupingnya berzina, ketika lisannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah, maka mereka menjaga itu, sehingga mereka menjaga diri untuk tidak melakukan, ya, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin akan membawa mereka cenderung kepada kemaksiatan. Di Islam itu begitu. Di Islam itu begitu. Jadi kita maklum, karena kita tidak bisa kemudian menyederhanakan sebuah hukum di Islam itu.
mereka punya kaidah tersendiri